Prasetyo. Selamat malam Pak Kasat. Malam, Mas. Ya, Pak Teguh, ini bagaimana proses hukum terhadap sang ayah ini? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa sedang kami lakukan upaya-upaya terhadap terduga pelaku tersebut. Namun demikian karena memang ancaman hukuman yang kurang dari 5 tahun sehingga tidak bisa dilakukan penahanan. Sehingga tadi seperti yang disampaikan bahwa kami berdayakan wajib lapor terhadap yang bersangkutan ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga, Mas, pada hari ini tanggal 25 Juli 2025 sudah dilakukan pendampingan dan konseling dari tim UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD PPA Kabupaten Banyuasin, yang mana juga terdapat seorang psikolog di dalam tim tersebut. Baik, terhadap sang anak ya Pak di pendampingan ini? Ya betul, terhadap sang anak, yang mana hasilnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh tim UPTD ini bahwa anak merupakan anak yang tergolong pintar dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, klasifikasi deskriptif IQ anak ini tersebut dengan nilai 110, dan termasuk dia tingkatan tinggi di atas rata-rata. Kemudian tidak ditemukan adanya trauma, tanda-tanda trauma pada anak tersebut. Baik, berarti Pak Teguh, ini sejak kapan kalau dari pendalaman yang polisi lakukan, pelaku ini tega merantai anaknya? Jadi dari keterangan pelaku dan ibu korban bahwa sudah 3 kali diingatkan. Jadi 3 kali peringatan apabila mungkin nakal atau melakukan sesuatu yang di luar, dia akan dirantai oleh orang tuanya. Namun setelah peringatan yang ketiga, yang keempatnya baru dilakukan. Sebelum itu juga ibu korban juga sempat mengatakan kepada si ayah bahwa jangan sampai dirantai, takutnya nanti ada tetangga yang melihat. Dan betul, setelah peringatan yang ketiga selesai, keempat dirantai oleh bapaknya. Karena bapak dan ibunya ini kerja malam, jadi malam dia berangkat sekitar pukul 22 atau pukul 23 malam berangkat, meninggalkan anaknya. Nah, pada saat pagi harinya anaknya tersebut teriak-teriak minta tolong, sehingga didengar tetangga, yang mana kemudian tetangganya mendatangi, kemudian membantu untuk memotong menggunakan gergaji besi. Baik, berarti dirantai dari malam ke pagi, begitu ya Pak ya? Ya, betul, dari malam ke pagi. Oh, terus mereka lupa atau seperti apa Pak sehingga tidak membuka rantai? Mereka Ya, kerja saja memang, begitu melupakan anaknya di rumah? Jadi memang orang tuanya ini kembali pada saat paginya. Jadi kerjanya memang dari malam hingga pagi. Jadi ketika pagi pulang, melihat anaknya sudah lepas, ditanyakan kepada anaknya siapa yang melepas. Kemudian disampaikan bahwa yang melepas adalah tetangganya. Baik, polisi melakukan pendalaman siapa saja yang diperiksa setidaknya sebagai saksi ini Pak di peristiwa ini? Jadi yang saksi yang kami lakukan pemeriksaan ibu korban, kemudian saksi yang pertama mendengar bahwa si anak minta tolong, kemudian saksi yang menolong anak yang menggergaji, dan kemudian nantinya juga dari Kades kemarin juga sudah kita minta keterangan. Baik, sang anak sendiri keterangannya seperti apa? Memang baru 1 kali dia dirantai atau seperti apa Pak? Ya, keterangan dari si anak baru 1 kali. Oke, ada dari keterangan si anak apakah ada juga atau dari pemeriksaan polisi apakah ada bekas-bekas trauma atau kekerasan seperti itu? Kalau dari hasil pemeriksaan kami untuk saat ini belum ditemukan tanda-tanda kekerasan atau bekas luka, namun tetap kami dalami lebih lanjut. Untuk hasil dari konseling psikolog tidak ditemukan trauma, ada tanda trauma dari anak tersebut. Baik Pak, selain kesal karena tingkah laku yang hiperaktif ini ya, apakah memang polisi menemukan motif lain misalnya dari pelaku? Untuk saat ini belum. Baik, ini kronologinya ini seperti apa Pak sampai akhirnya warga melaporkan kasus ini ke polisi Pak? Ya, jadi pada malam harinya kan tadi dirantai oleh orang tuanya. Kemudian sekitar jam 7 pagi, si anak ini teriak-teriak minta tolong. Kemudian yang mana pada saat anak-anak ini teriak minta tolong, kemudian datanglah 2 orang warga yang mendengar. Setelah didatangi, nah dia melihat bahwa terdapat anak dirantai, yang akhirnya kemudian mengambil gergaji besi untuk dipotong. Nah setelah dari situ warga melaporkan kejadian tersebut ke
Polsek Rambutan, polsek terdekat, yang mana kemudian akhirnya dari pihak polsek datang untuk mengamankan ayah korban. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Teguh Prasetyo untuk informasinya saat ini di Kompas Malam. Ya, terima kasih Mas. Baik, Saudara.